kita akan mempelajari mengenai determinan ya. Pada pertemuan yang lalu determinan sudah kita bahas, tetapi sekarang determinan yang ada hubungannya dengan operasi baris elementer ya, karena materi yang setelah UTS adalah mengenai semua seputar operasi baris elementer. Oke, judulnya adalah menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris. Reduksi baris. Reduksi baris. Oke. Nah, untuk materi kali ini kita akan mulai dengan suatu teorema. Teorema itu mengatakan bahwa kalau saya punya A, dia suatu matriks segitiga n kali n, maka determinan dari A ya, atau notasinya kemarin kalau nggak salah gini ya, itu adalah hasil kali entry pada diagonal utama ya, matriks segitiga, baik itu matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Kemarin jenis-jenis matriks sudah kita bahas ya. Nah, hasil kali, jadi determinan dari A adalah hasil kali entry pada diagonal utama pada matriks tersebut. Jadi kalau misalnya kita mencari determinan A adalah matriks segitiga, maka dia adalah dikali ya, kali sampai n kali n. Oke, jadi perkalian dari diagonal utamanya. Kita kasih contoh ya, contoh ini adalah 1 0 0 4 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 seperti ini. Berarti determinan dari A nya adalah, atau seperti ini, 1 dikali negatif 1 dikali 4 dikali 3 dikali 2, berapa nih? 12 24 negatif 24 ya. Jadi yang dikalikan adalah nih entry diagonal. Oke, segitiga bawah berarti 0-0-nya di atas, yang bawah suatu bilangan ya, isinya entry bilangan. Tetap sama ya, yang dikalikan adalah diagonal utamanya untuk menentukan determinan dari matriks tersebut. Nah, kalau matriks A ini dia dikatakan apa? Matriks segitiga atas. Oke. Nah, dari sini muncul teorema lagi untuk kita bisa menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris. Kalau saya punya matriks A ukuran n kali n, kemudian ada A aksen, di sini adalah matriks yang dihasilkan jika baris tunggal di A dikalikan oleh sebarang konstanta K, maka determinan dari A aksen adalah K dikali determinan A ya. Tuh yang pertama, yang kedua, kalau saya punya A aksen
adalah matriks yang dihasilkan jika dua baris pada matriks A, maka determinan dari A aksen adalah negatif dari determinan A. Yang ketiga, kalau saya punya aksen adalah matriks yang dihasilkan jika kelipatan satu baris di A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A aksen nilainya sama dengan determinan A. Ya, ada 3 teorema ini. Nah, 3 teorema ini adalah dasar dari kita untuk menentukan suatu determinan dengan menggunakan reduksi baris. Saya kasih contoh enaknya, contoh konkretnya. Kalau saya punya matriks A di sini ya, nih, sedikit dulu aja. Determinan dari A, kalian bisa menggunakan sarus yang paling simpel adalah negatif 2. Oke, coba dihitung. Nanti dihitung ya. Ini kalian hitung di rumah menggunakan metode sarus. Determinan dari A adalah negatif 2. Nah, saya punya matriks B. Matriks B ternyata determinan dari B itu adalah negatif 8. Nanti kalian cek juga itu benar apa enggak. Kalian perhatikan hubungan antara A dan B. Matriks B ini diperoleh dari A diapakan coba? Kalau kamu perhatikan di baris yang pertama atau 2, 3 ya, ini baris 2, 3, sini baris 2, 3 sama. Nah, ini beda sendiri. Nah, 4, 8, 12 ini adalah berapa kalinya baris yang pertama, ya kan? Matriks B ini kan diperoleh dari 4 dikali matriks A, dikalikan yang atas baris yang pertama, ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 ya, yang baris yang pertama 1 2 3 ini adalah saya kalikan 4, maka hasilnya sama dengan yang di sini. 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 itu 8, 4 kali 3 itu 12. Determinannya pun adalah 4 dikalikan determinan dari A, negatif 2, yaitu negatif 8. Nanti kalau kamu nggak percaya silahkan dicek pakai sarus ya, nggak apa-apa. Oke, yang C. Nah, iya, ternyata determinan dari C itu adalah 2. Nah, perhatikan lagi, bandingkan antara A dan C ya, sama nih, entry-entrynya sama. Bedanya ada di mana? Kalau pada matriks A 1 2 3 itu ada di baris 1. Kalau yang di C dia baris yang kedua. Di A 014 baris 2, yang C 014 baris 1. Artinya apa? Dia ditukar, ya toh? Hasil dari C itu adalah pertukaran antara baris 1 dan baris 2 pada matriks A. Yang tadi sesuai dengan teoremanya tadi, kalau dia dipertukarkan, maka determinannya adalah negatif dari determinan A-nya. Berarti negatif dikali negatif adalah positif 2. Oke. Ya. Yang D. Nah, ini agak mikir nih. Oke. Yang sama yang mana dari matriks A?
baris 1 dan baris 3 ya, sama atau yang beda adalah baris 2. Negatif 2, negatif 3, 2. Ternyata baris yang kedua ini adalah perhitungan dari saya kalikan B3 dengan negatif 2 dari yang sini ya, saya tambahkan dengan B2. Nah nih, set sini masuknya ke sana ya enggak? Ini saya operasikan seperti ini, negatif 2 kali B3, negatif 2 kali 1 tambah 0, negatif 2, yang berubah adalah B2. Negatif 2 dikali 4 dikali 2 berarti ketemunya negatif 4, ditambahkan dengan 1 berarti negatif 3. Entry yang terakhir dari B2, negatif 2 dikalikan 1 ditambah 4, 2. Oke, dan ternyata determinan D-nya itu sama dengan determinan A. Ya, ini contoh ini adalah merepresentasikan teorema yang tadi. Nah, oleh maka dari itu kita bisa menentukan determinan dari suatu matriks dengan menggunakan reduksi baris. Reduksi baris adalah kita menggunakan teorema-teorema yang ini tadi. Ya, caranya seperti apa? Kita kasih contoh. Saya punya matriks B misalnya 2, 4, 8 ini 0, 1, 5 ya. Nah, tentukanlah determinan dari B dengan menggunakan reduksi baris. Oke, saya jawab. Ingat ya, kalau kita menggunakan matriks biasa, B suatu matriks, maka di sini ada kurung sikunya ya. Tapi kalau kita diminta untuk mencari determinan, maka kurungnya tegak, enggak ada kurung sikunya. Jangan sampai terbalik ya. Berarti ini determinan dari 2, min 4, 8, min 2, 7, min 2, 0, 1, 5. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan reduksi baris. Kita tadi punya dua teorema. Ya, teorema yang pertama yaitu yang ini tadi, bahwa kalau kita punya segitiga atas, kalau kita mau menentukan determinannya, maka cukup kita kalikan dengan diagonal utamanya. Kemudian kita punya teorema yang ini. Nah, oleh maka dari itu, untuk menentukan determinan dengan menggunakan reduksi baris, kita cukup merubah atau membentuk matriks ini menjadi matriks segitiga atas dengan teorema yang kita punya tadi ini ya. Oke, sekarang kita coba. Berarti kalau matriks segitiga atas adalah yang di bawah diagonal utama dia harus 0, atau kalau kamu mau pakai matriks segitiga atas, yang di atas diagonal adalah 0. Jadi nanti tinggal dikalikan diagonal utamanya, entry pada diagonal utama tinggal dikalikan. Oke, sekarang yang di sini, kalau saya karena terbiasa diagonal atas, jadi tidak berbeda pemikiran dengan ketika kita mencari atau menentukan solusi dari SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss. Dia jalannya kan ke bawah ya, 0-0-nya di bawah bukan di atas, maka akan lebih enak kalau bagi saya itu menentukan 0-0-nya yang bawah ya. Jadi kita akan merubah ini jadi matriks segitiga atas, bukan matriks segitiga bawah. Tapi kalau kalian mau bereksperimen silahkan. Jadi yang dirubah 0-0 ada atasnya sini ya. Lebih pusing nih saya, karena saya pola pikirnya sudah terbiasa dengan 0-0 yang di sini. Nah, berarti saya harus mengenolkan ini sudah 0, mengenolkan ini juga ya. Tinggal nanti saya cari determinannya adalah perkalian dari entry diagonal utamanya. Oke, ini diperoleh dari mana ya? Sama saja dengan contoh yang tadi ya. Ada yang bisa dikalikan nih, ditukar, atau pakai seperti ini, kelipatan kemudian ditambahkan.
Nah, ini pakai yang mana? Oke, kita perhatikan. Kalau ini emang harus jeli ya. Kita perhatikan. Nih baris pertama nih. Ya. 2 min 4, 8. Nah, ini boleh tak ini? Duanya saya keluarkan. Jadi sini 1, sini negatif 2, sini 4. Ya, 8 min 4, 2 min 4, 8. Yang bawahnya tetap. Tidak lupa saya ingatkan notasinya ya, ini sudah masuk ke menentukan determinan. Jadi saya tidak menggunakan kurung siku, tapi dia isinya tapi dia notasinya adalah tegak kayak harga mutlak ya, tegak 2 di sini saya keluarkan dari sini. Oke. Ketika ini saya kalikan hasilnya yang sebelah sini. Kemudian tadi tujuannya adalah mengenalkan yang sebelah sini. Berarti yang berubah duanya jangan sampai ketinggalan ya. Nah, 2 di sini harus ikut terus. Oke. Mengenalkan ini yang berubah adalah B2. Partnernya adalah B1. B1 berarti harus saya kalikan dengan 2. B1-nya tetap. Ini berapa? 0. Ini berapa? 2, negatif 2, negatif 4, tambah 7, 3. 2, 8 dikurangi 2, 6. Yang bawah tetap. Nah, nilainya tetap tuh. Dia tidak dikalikan, tidak dikasih atau tidak dinegatifkan ataupun juga tidak dikalikan, karena yang ini sesuai dengan teorema tadi dia nilainya tetap. Ya. Oke, selanjutnya mengenalkan yang ini. Ya enggak? Duanya ikut notasinya, notasi determinan. Mengenalkan yang ini berarti dia berada di B3. Kemudian kita partnerkan dengan yang B2 ya, karena B1 tidak mungkin nanti kalau ini jadi berubah 1 gagal lagi, muter lagi. B ini 3 dengan B2. Supaya di sini 0 berarti ini harus saya kasih atau saya kalikan dengan negatif sepertiga. Oke, jadi negatif sepertiga kali 3, nanti 1 tambah 1, 0. Oke. Ya, yang kedua tetap, yang ketiga berubah, ini tetap ya, 0, negatif sepertiga 0, tambah 0 ya 0. Ini negatif sepertiga kali 3, 1, negatif 1 tambah 1, 0. Terakhir, negatif sepertiga dikali 6, berapa nih? 2 ya. Negatif 2 tambah 5, 3. Ya, sudah matriks segitiga atas. Maka saya bisa temukan, menentukan determinan segitiga atas adalah perkalian pada diagonal utamanya. 2 kali 1 kali 3 kali 3. Berapa ini? 18. Ya. Seperti itu. Gampang ya. Coba saya cari contoh lagi yang matriks yang agak mudah juga. Dengar ya. Oke, ada nih. Tadi C ya, matriks C. Agak besar matriksnya, tidak 3 kali 3. Ini matriksnya persegi ya. Bujur sangkar. Nih. Ini kalimat di sini sama ya, tentukan determinan dari C dengan menggunakan reduksi baris. Ya, oke. Berarti saya determinan C 2131 1011 0210 0123. Oke. Sini harus 1 enggak Bu? Enggak ya, enggak harus 1. Yang penting kan tujuan kita adalah mana sini ya, kok jadi ruwet ya.
Ini diagonal utamanya ya. Nah, ini diagonal nggak rapi nih ya. Ini diagonal utamanya, berarti kita mengenalkan ini ya. Ini udah 0 nih. Oke, berarti kita mengenalkan yang ini aja, nggak usah dijadikan satu karena nanti jadi setengah-setengah gini. Nanti kalau mau kita operasikan dengan baris yang bawahnya jadi susah, jadi mending tidak usah ya. Harus satu kah sebagai satu utama? Tidak ya, di situ tidak ada satu utama. Berarti ini diagonal utamanya yang saya kasih keluaran ini, lubang ini ya, kayak ginian, yang kasih tanda. Yang ini berarti yang lainnya di bawah sini, di bawah diagonal utama dia harus 0. Pertama saya harus mengenalkan yang ini ya, ini kan 1 nih. Berarti yang berubah adalah B2. B2 partneran dengan B1. B1 dikali berapa supaya B2 di sini 0? Ya, dikali negatif setengah. Di sini nggak ada tambah apa-apa ya, belum ada apa-apa. Baris pertama tetap. Baris kedua sini 0. Oke. Negatif setengah kali 1 tambah 0 negatif setengah. Negatif setengah tambah 3, 3/2 ditambah 1 negatif berapa tuh? Negatif setengah juga. Negatif setengah jadi nah 1 tambah 1 setengah. Ya, betul ya. 0 2 1 0 0 1 2 3. Nah, dah. Ya, yang ini sudah 0. Ini adalah diagonal utamanya, berarti saya mengenalkan ini ada angka 2 di sini. Repot ya. Nah, supaya enak aja, supaya kepenak dihitung. Jadi setengah ya, berarti setengahnya saya keluarkan. Negatif setengahnya. Negatif setengah. Nah, ini enak banget. 2 1 3 1 0 1 1 negatif 1 0 2 1 0 0 1 2 3. Ini hanya sekedar supaya ngitungnya enak aja. Kalau kalian nggak mau menjadikan ini satu ya nggak masalah. Jadi banyak caranya. Ya, nanti pokoknya pada tujuan kita adalah mengenalkan ini ya. Ini. Mengenalkan entry-entry pada matriks di bawah diagonal utama sehingga membentuk matriks segitiga atas. Oke, ini 1 ini ya, gampang ya. 2 ini 1 ini harus 0. Oke. Berarti sekali jalan seperti kemarin kita sudah belajar di OBE, eliminasi Gauss, ya. Yang berubah pertama adalah baris ketiga. Oke, partner dengan baris kedua. Baris kedua saya kalikan dengan negatif 2. Perubahan yang terakhir, yang selanjutnya adalah baris keempat. Partnernya adalah baris kedua. Saya kalikan dengan negatif 1. Ini yang berubah. Ya. Nah, setengahnya katut ya, jangan lupa. Sekarang kita ini kan tuliskan, waduh kok gede banget ya. 1 -1 pakai yang ini dulu untuk merubah baris 3 yang sini ya. Udah ketok enggak sering ya. Negatif 2 kali 0 tambah 0 0. Negatif 2 kali 1 tambah 2 0. Negatif 2 tambah 1. Negatif 2 kali 1 tambah 1 negatif 1. And then negatif 2 dikali negatif 1 2 tambah 0 tetap 2. Jangan lupa ditutup. Baris yang keempat dan baris yang kedua. Negatif 1 0 ditambah 0 0. Negatif 1 kali 1 tambah 1 0. Negatif 1 kali 1 tambah 2 1. Negatif 1 kali negatif 1 1 tambah 3 4. Ya, kelihatan ya selanjutnya apa langkahnya. Berarti kan ini sudah diagonal utama nih, kurang ini 1 nih, nyenil di sini nih. Aduh, bentar. Dengan min setengah jangan lupa nih saya kecilkan ya. 2 1 3 1 0 1 1 min 1 0
0, min 1, 2. Ini berarti yang berubah, berarti P4 yang berubah partnernya dengan siapa? Tentunya dengan P3. P3 tidak diapa-apain karena kalau sudah dijumlah dia sudah 0. Nah, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berapakah determinannya? Nah, tinggal dikalikan. Negatif setengah dikali 2 dikali 1 dikali negatif 1 dikali 6. Hasilnya adalah 6. Ting, selesai. Nah, demikian kalau kita mau menentukan determinan dari suatu matriks dengan menggunakan reduksi baris, ya. Jadi memang melatih skill untuk menghitung OBE intinya. Ya kan, ini kan isinya ini OBE semua ini ya. Hanya aturannya sesuai dengan teorema tadi. Oke, demikian materi mengenai menentukan determinan dari suatu matriks dengan menggunakan reduksi baris. Kita jumpa lagi besok di materi menentukan suatu matriks dengan menggunakan PE juga. Menentukan suatu inverse matriks dengan menggunakan OBE lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.